Macan itu kayu, monyet itu logam. Nah, supaya dua elemen ini nggak berbenturan, harus ada elemen penengah. Nah, elemen penengah yang bisa membuat mereka jadi bagus itu air. Jadi terjadi nanti hukumnya, Qin Shen Shui, logam menghasilkan air, ibarat keran keluar air, airnya buat nyiram pohon, pohon tumbuh. Nah, itu harmonis jadinya. Nah, kalau orang Tiong, contohnya logam sama kayu, elemen penengahnya air, ilmu airnya dipakai. Air itu kan selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, ngalir kemana-mana adem. Dua-duanya harus rendah hati, ramah tamah, murah senyum, familiar, ngomongnya santun, enggak jadi ciong. Oke. Yang pertama bagus Siotikus, ya. Wow. Siotikus tuh sedang dapat aura terang, ya. Oke. Terus Sio anjing buat wanita bagus, bintang jodoh sedang terbuka. Terus Sio kuda juga ya, sedang banyak berkah anugerah yang bagus. Wow. Sio naga juga sedang bagus. Sobat Waras, kembali lagi bersama saya. Kalian pasti udah tidak asing lagi dengan saya, Jimmy Yen, ya. Karena saya hari ini mau memakai nama lengkap saya. Oke. Dari pembahasan yang kemarin, kita sudah pernah bertemu bincang-bincang dengan Suhutan. Kali ini kita akan berbincang-bincang kembali bersama Suhutan mengenai prediksi-prediksi Ciong, Feng Shui, Sio apa untuk menyambut Imlek 2572 konsili ya. Ya, intinya berarti tahun 2021 menyambut Imlek ini yang bertepatan akan dirayakan tanggal 12 Februari ya 2021. Nah, langsung saja, gak usah terlalu gimana lagi, kita udah sangat dekat dengan Suhutan, biar Suhutan yang langsung menjelaskan apa saja, dan saya akan sedikit memberikan pertanyaan-pertanyaan, dan tentunya pertanyaan terakhir pasti pertanyaan pamungkas dari saya. Oke, Sobat Waras, tentunya saya juga tidak bosan-bosan mengajak Sobat Waras untuk selalu mendukung konten The Waras kita kali ini. Konten kita ini emang berbincang tentang seperti ini, berbincang-bincang dengan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Di samping itu juga kita membahas, mengupas tentang perjalanan keliling kelenteng, tentunya yang bukan hanya seputaran di Tangerang. Ya, kita bisa kemana saja, tapi saat ini kita fokus di daerah Tangerang dulu. Tidak menutup kemungkinan kita bisa keluar kota ya, kita bisa meliput kelenteng-kelenteng yang di luar Tangerang juga. Oke, langsung saja. Selamat malam, Suhutan. Oke, sehat ya Suhu ya? Sehat. Jadi dari Ya. terakhir sampai sekarang ini, akhirnya kita ketemu lagi. Dilihat dari konten sebelumnya ini, view untuk berbincang-bincang sih sama Suhutan ini luar biasa sekali. Wah, Banyak yang antusias. Oh, banyak antusias Suhu. Nah, kayak di sini saya bersama kamera boy ini si Korudi ya, yang sedang lagi shoot kita berdua ini kenapa kita nggak timbul bincang-bincang sekali lagi sama Suhutan nih untuk memprediksi tentang berdekatan dengan Imlek ini, Suhu. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan ini, menurut Suhu nih ya, Ya. bagaimana prediksi atau ramalan Suhu nih mengenai tahun kerbau logam untuk tahun ini? Masukin tahun kerbau logam ya, Suhu Ya, ya. nanti saya jelasin. Nah, untuk dunia bisnis, ekonomi, terus di samping itu kalau untuk kesehatannya terhubung saat ini lagi pandemi COVID-19 dan tentunya keamanan negara lah ya Suhu. Menurut Suhu yang itu bagaimana Suhu?
Oke, Saudara Jimmy, selamat jumpa lagi. Iya. Kita kembali di Ceng Bugio Ciodeng. Wah, luar biasa. Oh ya, kali ini kita syutingnya di Kelenteng Cengbu loh. Ya. Oke. Sekarang kita di ruang Tridharma Sala ya, ruang kebaktian. Oke, benar. Buat sobat waras, salam hoki. Salam waras, salam hoki. Luar biasa. Tahun 2021 ya, 2572 itu memang tahun kerbau. Selalu setiap pergantian tahun tuh selalu ada kontroversial mengenai penyebutan. Maksudnya Ya. kontroversi Sekarang seperti apa? orang selalu bilang tahun kerbau emas. Tapi saya kan menjudge sebagai tahun kerbau tanah. Karena gini, ada elemen langit, ada elemen bumi, ada elemen interaksi langit dan bumi. Elemen langit tidak pernah berdiri sendiri. Dan elemen bumi, elemen langit dia selalu berinteraksi menghasilkan satu elemen perubahan. Oh, Disebutnya elemen kehidupan. Jadi tahun 2021 nanti kerbaunya ya, itu langitnya memang logam positif dan logam positif itu sering disebut emas. Tapi itu cuma elemen langit. Elemen langit dan elemen bumi yang berinteraksi dia menghasilkan elemen tanah. Jadi 2021 ya kalau berdasarkan perhitungan klasik ya ini masuknya kerbau tanah. kerbau tanah Iya. ya. Jadi kerbau tanah yang elemen langitnya logam positif itu lengkapnya. Nah, sesuai dengan kedudukan kerbau tanah, ya, kerbaunya juga kerbau yang berendam di danau, ya, itu artinya apa? Muncul banyak pemikir-pemikir yang bermunculan, ya, di tahun 2021, banyak orang yang punya konsep pemikiran, tapi yang seringkali pemikiran itu banyak yang absurd, banyak yang terlalu idealis, terlalu muluk, tapi nggak bisa direalisasikan dengan baik. Nah, yang jelas di tahun 2021 ke depan unsurnya buat Indonesia ya sudah terjadi hubungan yang cukup bagus karena di sini ada penguatan elemen tanah, elemen logam masuk di sini. Kalau 2020 kan itu terlalu banyak logam sama air ya. Jadi musibah banjir Oh, berarti tiap ada di tahun itu mana-mana. berubah-ubah ya, Berubah-ubah. ya. Oke, oke. Makanya ini Januari ini kan masih tahun tikus. Ya, udah banjir besar di mana-mana karena memang tahun tikus itu logam airnya terlalu over. Tapi nanti 2021 terjadi perubahan di mana ada logam, ada tanah yang kuat. Nah, logam itu ekonomi. Ya, sedangkan sifat tanah itu menghasilkan logam. Jadi di sini akan ada pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus, khususnya buat Indonesia yang berada di selatan di peta dunia kita ada di posisi selatan ya, ada unsur api di situ. Membuat tanah jadi subur, logam jadi cemerlang. Jadi pertumbuhan ekonomi kita akan signifikan menonjol cukup bagus di 2021. Dan tanah airnya sudah berkurang. Kalau kemarin tikusnya juga tikus tanah, tapi ada logam, ada air, ada tanah. Jadi itu ada banyak air keruh. Air keruh itu banyak penyakit. Kalau tahun ini tidak terjadi air keruh, ya malah ada tanah yang semakin subur, semakin menguat karena posisi Indonesia ada di selatan. Jadi kalau secara perhitungan Feng Shui elemen setelah Xinjia ya wabah penyakit akan cenderung mereda ya. Virus COVID-19 daya aktifnya akan semakin menurun, Berkurang ya. berkurang. Oke. Ya mungkin juga karena dampak vaksin, tapi secara hitung-hitungan pun Emang memang akan berkurang. mereda. Jadi Iya. makanya vaksinnya juga munculnya bulan Januari. Pas banget ya. Oke, Iya, karena memang. hitung-hitungannya memang begitu. Kalau di Januari kan belum ada perubahan. Nah, tapi harus ada diwaspadain juga, masih ada wabah penyakit lagi yang muncul di 2021, tapi dalam bentuk yang lain. Dan saya curiga kembali ke kejadian-kejadian lama ini demam berdarah ya 2021 akan terjadi lagi peningkatan. Oh, begitu ya, Suhu. Nah, jadi kalau ekonomi akan ada terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus. Oke, untuk masalah keamanan negara ini menurut Suhu. Sepanjang 2021 akan terlihat nanti ya kekuatan polisi dan militer yang semakin solid. Semakin solid ya. Ya, jadi kekuatan katakanlah aksi-aksi penegakan hukum khususnya ya dari jalur polisi dan dari jalur TNI ya untuk melibas terorisme dan sebagainya ya itu aksi itu akan semakin menonjol karena logam itu kesannya adalah militer dan di tahun ini unsur logam itu begitu dominan kuat jadi ada akselerasi
kesolidasian ya antara TNI Polri dalam katakanlah menangkal aksi-aksi yang saya lebih mau ngomong terorisme lah ya karena yang lain-lain sensitif ya. Ya. Jadi tindakan-tindakan yang lebih tegas akan terlihat. Jadi kondusivitas keamanan tentunya akan semakin bagus. Kalau perekonomian keamanan bagus, perekonomian Bagus, up ya, bagus Jadi ya. karena ekonomi akan tumbuh, ini termasuk nanti investor asing akan banyak masuk di 2021. Wow, luar biasa, benar-benar Indonesia makin pesat maju luar biasa ya. Ya, semoga kita berharap begitu. Oke, mantap ya Sobat Waras. Ini pertanyaan yang pertamanya udah cukup luar biasa ya. Jawabannya singkat, padat, namun wah sangat berbobot seperti bobot saya. Oke, nggak usah dibahas tentang bobot saya. Lanjut lagi ya Suhu ya. Nah, menurut Suhu nih, ini saya ada beberapa pertanyaan yang saya list sendiri nih Iya, Suhu. iya. Nah, show apa saja yang akan lebih baik keberuntungannya di tahun kerbau logam besok nanti nih? Iya. Dan show apa aja yang kurang baik, Suhu? Menurut Suhu? Yang pertama bagus sio tikus. Ya, Wow. sio tikus itu sedang dapat aura terang. Ya. Oke. Terus sio anjing buat wanita bagus, bintang jodoh sedang terbuka. Terus sio kuda juga ya sedang banyak berkah anugerah yang bagus. Wow. Sio naga juga sedang bagus. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ada beberapa sio yang juga antara bagus jeleknya balapan. Tapi yang menonjol sio-sio tersebut. Show tersebut. Tapi kalau tadi dikatakan show tikus ya, Suhu ya. Mm. Kenapa urutannya tikus paling utama, Suhu? Gini, kalau sekarang tahun tikus masih. Ya, benar. Begitu dia masuk ke kerbau kan siklusnya pindah. Nah, Betul. yang dilewatin satu trap selalu bagus. Oh. Jadi kayak kemarin sio kerbau, sio tikus ya, itu sio babi tahun ini lagi bagus. Tahun ini kan masih tahun tikus nih. Ya. Jadi Januari kan belum cincang kan. Ya, benar. Jadi selalu satu sio yang dilewatin satu, itu dia berada di posisi yang sedang bagus. Nah, tadi itu yang bagus nih. Ya. Sobat Waras pasti juga pengen tahu yang tadi seperti saya sebut show apa yang kalau kurang bagus. Pertama sio kerbau itu sendiri. Wow. Ya, karena kena siklus 12 tahun ya, siklus Ya. 12 tahun itu disebutnya tai sui ya. Tai sui. Jadi sedang nggak bagus dengan masalah kesehatan. Ya. Oh, kesehatan Jadi ya. sensitif dengan hal-hal yang bisa menimbulkan gangguan kesehatan yang cukup serius. Wow. Selalu sio yang sama akan kena dampaknya tai sui, artinya kena di masalah kesehatan yang kurang bagus. Jadi karena nanti tahun kerbau masuk ya berarti sio kerbau itu kena tai sui itu pertama. Terus yang jiong sio kambing. Jadi yang agak berat tahun depan ya kerbau sama kambing. Tahun depan karena sekarang kan belum. Betul. Ya walaupun sekarang udah 2021. Kalau kambing sendiri kenapa? Suhu? Kambing ciong selisih siklus 6 tahun. Oh, siklus. Jadi kalau normal. tai sui disebutnya usia naas, kalau ciong itu disebutnya usia pecah. Dua-duanya sama-sama ditekankan pada usia. Berarti ada sektor kesehatan yang harus lebih diwaspadai lah, harus lebih menjaga pola hidup, pola makan ya. Bagaimana kita sendiri ya membangun pola hidup yang lebih sehat. Hmm. Terus jangan lalai, jangan ceroboh karena kelalaian, kecerobohan, ketidakberhati-hatian bagi yang kena tai sui maupun yang kena ciong itu juga bisa berimbas menimbulkan eksiden atau kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Jadi harus selalu hati-hati, waspada. Istilahnya kalau kita tahu bahaya lagi ada dekat kita, kita harus lebih waspada kan bahaya juga nggak jadi datang. Benar. Untuk mensiasati seperti itu menurut Suhu. Banyak berdoa. Banyak berdoa. Ya, Suhu. kalau tai sui sama ciong banyak berdoa. Sama ya karena kan kehantamnya kesehatan ya. Pola hidup kita, istirahat harus bagus. Ya, makan yang bergizi ya, kontrol kesehatan. Kalau memang kolesterol tinggi ya hindari makan yang memicu kolesterol kan gitu Ya, kan. apalagi ini mau menyambut Singke ya. Iya. Pasti banyak-banyak makanan kolesterol dihidangkan ini, Iya. terutama di Jadi- keluarga besar. Khususnya yang lagi kena tai sui, kena suipo, ciong itu suipo disebutnya. Ah. Kan ngantemnya di kesehatan. Jadi belajarlah lebih tahu diri, pola makannya diatur ya. Tapi tip yang sederhana sebenarnya ya buat kita lebih sehat. Tiap pagi tuh minum air hangat. Wah. Segelas gede tuh ya yang ada gagangnya. Tapi Air hangat permasalahannya kira-kira kadang- 50 derajat begitu. Yang biasanya aja habis bangun
mending minum. Tahu-tahu langsung masuk kamar mandi gosok gigi suhu. Itu boleh aja, tapi abis itu buru-buru masak air, minum air hangat. Harus air hangat deh suhu ya. Kalau misalnya air biasa mereka nggak terbiasa air hangat bagaimana? Iya, justru gaya hidup memang harus dirubah. Iya. Ya, kadang-kadang bangun tidur minumnya air es. Iya, Ya, badan kita masih dingin, ya. Energi kita juga belum fully, aktivitas akselerasi cengci kita belum jalan. Udah dikasih yang dingin-dingin es, itu kan juga nggak bagus. Kalau Oke. air hangat pagi-pagi fresh, seger. Tapi memang minum air hangat tiap pagi ya kira-kira 50 derajat, minum pelan-pelan, habis itu tips sehat yang paling murah. Makanya kita udah terbukti mungkin ya. Itu bisa dilihat dari wajah suhu yang selalu wah merah merona berseri-seri. Oke. Nah tadi kan berbicara tentang show, Hmm. mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk. Nah di sini saya ingin mempertanyakan, kalau ciong beda lagi ya suhu ya? Gini, sebenarnya setiap tahun yang namanya ciong cuma satu ciong. Oh ciong itu satu show. Kalau tahun kerbau yang ciong tuh kambing. Yang lain ada yang kena paihu, pekau, ada yang kena cienkau, ada yang kena ukui. Ya. Itu disebutnya lain. Tapi semua orang anggapnya tuh ciong semua. Tapi kalau misalnya kalau kita tanda kutip ciong itu berarti mikirnya negatif ya. Kalau menurut sendiri suhu nih yang dimaksud dengan ciong ini apa nih? Dan kira-kira ada berapa jenis ciong sih sebenarnya menurut suhu? Ciong tuh benturan. Jadi kalau orang kena ciong artinya benturan. Jadi ibarat elemen yang sedang bertabrakan itu namanya ciong. Oh, oke. Ya, orang komunikasi ngomong belum 5 menit ribut, itu namanya elemen komunikasi dia ciong. Ada orang yang bisa 1 jam 2 jam ngomong mesra, ramah, Nyambung terus. nyambung. Itu disebutnya harmonis. Hap, ya. Tapi kalau kita ngomong sebentaran aja slack, artinya elemen kita berdua ciong. Jadi pengertian ciong bukan sesuatu yang aneh-aneh. Ciong adalah hukum yang sifatnya berbenturan. Ada jenisnya nggak? Ya contohnya kalau orang elemen kayu, ya pohon, ya ketemu orang elemen logam. Sifat kayu tuh kaku, sifat logam tuh tukang kritik. Ya, orang kaku dikritik apa nggak ribut? Ya ibarat pohon dibacok sama golok. Benar. Nah, goloknya somplak, pohonnya rusak. Itu yang namanya ciong tuh kurang lebih kayak gitu. Jadi elemen yang saling berbenturan, contoh air sama api, logam sama kayu, ya. Terus air, tanah sama air, itu elemen yang saling konflik. Dan biasanya kalau misalnya ciong ini ya, mereka udah susah diubah ya kayak gitu ya suhu ya. Bisa, ya semuanya bisa. Jadi semuanya asal kita tahu ya, suami istri ciong. Terus solusinya apakah harus bercerai? Nah itu Kan suhu. enggak. Harus ada cara. Jadi ilmu ini sebenarnya kan ilmu hitung-hitungan. Nah, Sobat Waras pasti ingin tahu solusinya apa gitu loh. Saya ambil contoh ya. Ya, orang sio monyet, ya orang sio monyet sama sio macan itu ciong paling keras dari semua ciong. Oh, Ya, jadi kalau monyet sama macan jadi suami istri itu pasti konfliknya udah konflik pasti terus parah. ya. Oke. Nah, solusinya apa? Macan itu kayu. Monyet itu logam. Nah, supaya dua elemen ini nggak berbenturan, harus ada elemen penengah. Nah, elemen penengah yang bisa membuat mereka jadi bagus itu air. Jadi terjadi nanti hukumnya Qin Shen Shui, logam menghasilkan air, ibarat keran keluar air, airnya buat nyiram pohon, pohon tumbuh. Nah, itu harmonis jadinya. Nah, kalau orang ciong, contohnya logam sama kayu, elemen penengahnya air, ilmu airnya dipakai. Air itu kan selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, ngalir kemana-mana adem. Dua-duanya harus rendah hati, ramah tamah, murah senyum, familiar, ngomongnya santun, enggak jadi ciong. Oke. Itu kan tadi Karena itu secara teori juga klop. tadi suhu mengatakan dan tadi kita bahas itu ciongnya ambil sampel contoh harimau sama monyet. Iya. Tapi menurut suhu ini nanti yang antara masuk ke tahun kerbau logam ini dia ciongnya kambing. Kambing sama kerbau. Kembang sama kerbau. Nah, ini solusinya apa, suhu? Karena kalau show ini kan elemennya lebih ke logam, ntar kambing ini. Nah, tadi faktor penengahnya apa? Nah, itu Ini, solusinya. Kita harus tahu dulu karakter kambing. Ya. Ya, terlepas dia tahun berapa, kita ambil yang general, ambil elemen buminya.
Kalau nanti kambing tahun berapa itu lebih spesifik. Lebih Global spesifik. aja. Kambing itu tanah kering, kerbau itu tanah basah. Hmm. Nah, tanah kering sama tanah basah kalau diaduin, tanah basahnya rusak, tanah keringnya juga jadi empuk gitu kan. Iya, Artinya benar. sama-sama rusak. Nah, penanganannya di mana? Supaya tanah keringnya nggak jadi rusak karena kecampuran lumpur, terus tanah basahnya juga nggak jadi makin apa, kalau tanah basah ketemu tanah kering kan juga rusak juga kan, karena apa, ibarat tanah gurun di atasnya ditaruh lumpur ikut kering. Artinya apa, kelembaban tanah harus dijaga, tapi kekeringan tanah juga harus dijaga supaya nggak bisa saling merusak. Itu elemen penengahnya ada di logam. Ada di logam sendiri. Ya, Jadi jadi- kalau misalnya logam itu dalam sifatnya seperti apa? Kalau logam tuh semuanya pakai prinsip, pakai aturan, pakai deal, pakai komitmen, Oke. ya, pakai semuanya ada standar prosedur yang harus sama-sama ditaati, ada sama-sama. SOP. Itu membantu karena logam akan membuat tanah yang kering tetap gembur karena ada tanah basah. Ya, tanah basah kalau ketemu logam kan airnya juga jadi nggak rusak. Ya. Jadi, nah itu penengahnya di situ. Nah, sifat logamnya itu yang kedepankan. Kalau ke depan tuh deal, ya, segala sesuatunya dimulai dengan deal, kesepakatan, dan jangan keluar dari kesepakatan. Itu cara yang akhirnya apa? Setahun nggak berasa berlalu, konfliknya jadi nggak menonjol. Karena apa? Dua-dua tanah tuh sama-sama, maaf ngomong ya, karakter auban. Oh, Makanya kalau sering sifat orang, elemen tanah maka itu sering orang dibilang kalau orang siok kerbau kepala batu gitu kan. Kebok kepala batu. Itu Saya dong. Ya, itu sering ada yang bilang begitu. Apa, punya konsep pemikiran yang nggak lentur. Makanya kebo hanya nurut kalau dicucuk hidungnya. Oh. Kalau nggak dicucuk hidungnya, dorong juga kagak jalan. Filosofinya seperti itu. Iya. Sudah. Karena kalau kambing tukang ngatur. Oh, kenapa? Oh, Jadi karakter kambing begitu. karakter kambing bang begitu Tukang ya. ngatur, posesif. Tapi sama-sama kan akhirnya merasa pemikiran sendiri paling benar. Karena sama-sama punya tanduk kali ya. Iya, sebenarnya. jadi akhirnya dengan komitmen, bikin deal, ya, kesepakatan, SOP, ya, meredam keegoan masing-masing. Nah, itu juga mengeliminir supaya ciongnya nggak jalan. Nah, ini berarti sedikit membuka wawasan ya untuk Sobat Waras untuk mengetahui. Jadi sebenarnya tidak sesimpel itu juga ya kalau kita nggak tahu ya. Kalau nggak suhu. tahu, Nah. kalau nggak tahu kan sama aja kayak kita sakit terus tidak terdiagnosa sakitnya apa ya. Makanya ini nggak ketemu obat. makanya di sini saya sama tim kameramen sebelumnya memang berdiskusi panjang apa yang akan kita bahas nih. Dan Ya. ini saya yakin Sobat Waras juga bertanya-tanya kapan lagi sih bincang-bincang sama Sultan lagi nih, itu dia. Karena dari teman kita sendiri emang harusnya emang ada satu teman saya namanya Kohardian. Beliau yang mengusulkan, ayo kita bincang-bincang sama Sultan ini tentang prediksi baca apa Feng Shui Ciong apa Shio, itu dia. Namun kebetulan Kohardian ini lagi berhalangan hadir. Nah, jadi nggak itu datang. dia. Salam. Siap. Pasti melalui konten ini Kohardian pasti wow luar biasa sekali. Harusnya saya di situ tuh. Itu dia. Sorry ya Kohardian ya, saya mewakili untuk malam ini ya, karena emang tebentur waktu yang sudah janji sih. Sama-sama punya kesibukan masing-masing. Oke, Kapan-kapan saya selalu siap kalau mau ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Tinggal diatur waktunya. Nah, tadi kan udah berbicara tentang Ciong ya. Dan tadi juga udah dijelasin tentang Shio apa yang Ciong di tahun kerbau logam ya. Nah, biasanya kalau misalnya Kerbau tanah. ya kerbau tanah ya. Oh iya, kerbau tanah. Saya lupa karena ada Tapi semuanya, langit ya. tapi semua buku-buku bilangnya kerbau logam. Karena mereka semua pakai cuma elemen langitnya doang. Kalau misalnya orang-orang dulu seperti misalnya yang pedalaman mungkin kayak suku-suku Hokkien, Ke atau apa, mereka itu mensiasati Ciong sembahyang Tai Sui kayak gitu, itu sebenarnya berpengaruh nggak sih suhu? Berpengaruh itu ada kalau kita mengimani ya, bagi yang keimanannya memang Kuat punya untuk sembahyang. kuat sembahyang
kias show itu efektif. Kalau Tridharma kita terus terang, saya kan Tridharma ya. Ya. Memang kita menyiapkan sarana buat sembahyang kias setiap tahun. Oke. Dan itu sangat efektif karena dengan melakukan sembahyang kias ini sebenarnya kita sedang mengundang bintang yang sedang mengayomi kita. Ya, orang kena Tai Sui, artinya itu ada rasi bintang Tai Sui di langit itu namanya Jupiter. Wow. Nah, bintang Jupiter itu orang Tionghoa bilang Tai Sui. Nah, bintang Jupiter ini punya dampak pengaruh buat orang yang sionya conjunction-nya berkorelasi sama dia, itu bisa menimbulkan tadi dampak kesehatan nggak bagus. Nah, kalau kita sembahyang, artinya di Jupiter itu kan ada penguasanya, ada katakanlah malaikatnya. Nah, kalau kita sembahyang sama malaikat Jupiter, dia menjadi pelindung kita yang seharusnya mendatangkan bahaya, malah dia menjaga kita agar bahayanya nggak datang. Nah, kira-kira nih Suhu ya, biasa kalau misalnya orang sembahyang cuma sembahyang begitu saja. Kira-kira nih, apa yang perlu diucapkan pada saat sembahyang Tai Sui itu baiknya gimana sih? Semuanya sama, mau sembahyang Tai Sui, mau sembahyang lain, intinya apa? Terima kasih, pada hari ini kami dikasih kesempatan untuk kembali bisa sembahyang, untuk bisa lagi menjalankan kehidup, masuk di dalam kehidupan di tahun yang baru. Itu terima kasih. Oke, Karena terima apa? kasih, Pak. Kita bisa masuk ke sio yang baru. Selalu Oke. minta agar diberikan kekuatan, diberikan ketenangan, diberikan pemikiran yang positif agar bisa menjalankan kehidupan di tahun 2021 dengan baik. Kalau ada mara bahaya yang mungkin akan datang kepada diri saya, mohon dibantu, dilindungi, dijaga. Jadi nggak perlu muluk-muluk minta kaya raya. Sering orang suka salah, sembahyangnya sembahyang cong tapi mohonnya minta hoki gede. Nah, itu dia makanya ini kan di sini salah satunya mungkin saya ya sembahyang ya sembahyang begitu aja. Sebenarnya apa sih yang mau diucapkan kalau kita sembahyang? Apalagi nanti ciong saya ini kebo, saya pas Iya, ini tahun ini hati-hati kebo, Tai Sui. gitu. Saya berarti saya harus sembahyang Tai Sui gitu ya. Jadi intinya pokoknya ucapan terima kasih itu harus di depan. Siap. Bersyukur ya kita masih bisa sembahyang. Siap, oke, itu dia. Nah, dalam bintang Tai Sui sendiri itu saya pernah baca Tai Sui itu bukan hanya satu ya, dan itu Tai Sui itu Tai Sui ada banyak. 60. Wah, nah ini sebenarnya yang kita sembayangin ini Tai Sui pertama atau sampai 60 atau ada rajanya sendiri? Udah atau di tengah-tengah. Oh di Nah, tengah-tengah dan yang, itu mewakili semuanya gitu. yang sih. pertama tuh tikus. Ya, jadi gini, 12 sio, ya kan? Setiap sio kan ada 5 elemen. Iya, Ada tikus air, tikus kayu, tikus api, tikus tanah, tikus logam. Nah kalau kali 12 kan 60. oke. Berarti Tai Sui itu ada 60. Setelah 60 siklus baru dia kembali ke yang pertama lagi. Jadi Oke. kalau sekarang ini kita ada di tengah-tengah. Oke, karena saya juga sendiri ya agak bertanya-tanya. Ini Tai Sui ini 60, gua harus sembahyang nggak kemana gitu Suhu. Makanya tiap tahun beda. Jadi kalau kayak sekarang tahun kerbau sembayangnya ya sembayang Tai Sui kerbau. Sekarang tahun tikus sembayang Tai Sui tikus waktu awal tahun. Nanti abis Inca sembayang Tai Sui kerbau, sembayangnya Tai Sui kerbau. Tapi tidak sembahyang Tai Sui itu kebanyakan lebih di kelenteng yang lebih banyak. Ada kelenteng yang khusus Dewa Tai Sui. Sebenarnya saya harus mohon maaf, bukan mau menyalahkan siapapun. Kebanyakan di kelenteng itu punya Dewa Tai Sui-nya satu. Iya, Sepanjang benar. tahun itu terus. Benar Su. Tai Sui itu ada 60, Nah, jadi tiap tahun itu harusnya diganti kimsinnya. Itu sebenarnya yang menjadi pertanyaan saya. Yang pengen saya tanyakan, ya ini emang lumrah ya saya tanya, karena setiap yang Iya. kita jumpai di setiap kelenteng itu kimsinnya Tai Sui itu cuma satu. Tadi dikatakan Harusnya 60. Jadi setiap ganti show itu kimchinya ganti harusnya. Oke. Ya, kalau di Cungko ya itu ada kuil-kuil yang memang disiapin 60 Tai Sui. Nah, berarti Duaras harus ngeliput ini kelenteng mana yang lengkap punya 60 Tai Sui. Ada nggak Su? Pernah ketemu nggak Di Su? Google ada, tapi di Di Google, Indonesia saya belum oke. lihat. Kalau di Cungko ada banyak. Oke, mudah-mudahan di Indonesia ini ada ya suatu saat kita karma baik kita bisa berkunjung ke sana lah. Kalau Harus di itu. sini Ceng Bubio tiap tahun kan saya bikin kias sembayang 12 show. Oke. Nah, setiap sembayang Tai Sui tiap tahun kita keluarin foto yang berbeda, foto Tai Sui yang berbeda tiap tahun. Jadi Nah. sampai nanti 60 tahun tuh berarti 60 siklus Tai Sui yang kita Oke, sembayang. berarti Sobat Waras kalau misalnya yang merasa ciong dan mau sembahyang Tai Sui bisa ke Cengbubio sini ya. Selalu tiap tahun bikin. Tiap tahun. Itu pas kapan suhu? Pas hari keberapa setelah Sinja atau? Eh,
Dia ada sembahyang buka, ada sembahyang tutup. Sembahyang tutupnya nanti tanggal 30 Januari. Ini sembahyang tutup yang buat tahun tikus. Oke. Terus yang sembahyang bukanya nanti setelah Sinja, saya lupa kalau nggak salah tanggal 21 Februari. Rencananya kurang lebih 21 Februari. 21 Februari. Itu sembahyang pembuka. Nanti saya bisa masukin di deskripsi ya nomor Silakan. telepon Ya, yang silakan. pengurus ini. Ya, Ya, silakan. mungkin kalau misalnya ada sobat waras yang mau menghubungi, Ya. mau sembahyang tasbih, mereka kurang paham bisa menghubungi ya salah satu pengurus ini suhu ya. Silakan. Jadi, nah Taisway yang kita sembahyang tiap tahun tuh yang fotonya ganti. Jadi kalau misalnya sekarang Ceng Mubio udah ngadain 10 kali sembahyang Taisway, berarti udah 10 foto keluar. Saya punya 60 Taisway-nya saya Wow. punya. Tapi dalam bentuk foto. Gak apa-apa sih, Karena tapi itu kan cuma kita- hanya visualisasi ya suhu ya. Iya kan kita kan nggak mungkin nyiapin Kim Jin patungnya. Ya dalam bentuk foto ada. Nah, tadi kita udah berbicara sio, ciong, dan sembayang mengatasinya. Nah, garis besarnya lagi kita masuk nih ke namanya ada Hong Shui, ada Feng Shui nih. Mm-mm. Pasti orang lebih condongnya lebih ke Feng Shui yang ditanyakan menyambut tahun kebo tanah. Ya. Ya, itu Kebun dia. tanah yang elemen langitnya logam. Yang elemen langitnya logam. Jadi perjelas dulu. Orang kan sebutnya kayak tadi saya Kerbau salah emas. sebut kerbau logam, kerbau emas gitu ya, suhu ya. Tapi nggak bilang salah karena memang semua bilang begitu. Iya, oke. Jadi sobat waras juga ini kita sharing bincang-bincang ini sekalian ya ibaratnya juga termasuk mengedukasi ya suhu ya. Jadi Iya. tidak terlalu awam dan banyak akhirnya lebih tahu setelah melihat konten ini suhu ya. Nah, masuk lagi tadi yang saya bilang ini Feng Shui ini suhu. Hmm. Feng Shui sendiri itu apa suhu menurut suhu? Ya, tadi disebut Hong Shui dan Feng Shui. Iya. Itu sama. Ya, Hong Oh, Shui sama. bahasa Hokkien, Oh. Feng Shui bahasa Mandarin. Artinya Ya, Hong tuh angin, Hong. Shui air. ya. Jadi ilmu Hong Shui adalah ilmu yang mengatur, menata konstelasi energi angin dan air harus pas. Contohnya gini, kalau anginnya angin badai, angin topan, airnya air tsunami, kan bahaya. Wah, dihantam atas bawah. Iya, tapi kalau anginnya angin sepoi-sepoi, sejuk, kita duduk di bawah pohon yang ada air bergemericik, kan nyaman. Iya, Itu benar. Feng Suhu. Shui. Oh, itu Feng Shui. Jadi Feng Shui yang baik adalah bagaimana kita menata rumah kita bagaikan rumah yang selalu dapat angin sepoi-sepoi dengan air yang bergemericik. Artinya apa? Yang mengumpulkan Sheng Qi, energi vital, energi yang positif, yang bagus ada di dalam rumah. Nah kalau rumah Feng Shui-nya bagus, dampaknya apa? Mood kita bagus, konsentrasi pikir kita bagus. Konsentrasi belajar pun anak-anak bagus, sehingga kita nggak gampang emosi, kita nggak gampang stres, komunikasi sama siapa aja enak. Feng Shui yang bagus bisa menciptakan rumah tangga yang harmonis. Berarti setiap tahun itu Feng Shui-nya beda atau setiap Oh enggak, kan kita Enggak. bisa set 20 tahun sekali. Oh, Feng Shui kan siklusnya 20 tahun sekali, siklus besar. Siklus Yang siklus besarnya. tahunan ada juga yang setiap tahun renovasi. Itu terlalu apa Detail. over. Dan Kalau saya detail nggak pakai over gitu. banget gitu ya. Saya cukup setting 20 tahun sekali, tapi settingan yang benar-benar bisa kuat untuk 20 tahun. Karena memang siklus globalnya 20 tahun sekali. Nah, kalau Feng Shui yang buruk, mikir nggak bisa, ya bawaannya di rumah stres, emosi jadi jelek, syarat konflik, itu biasanya memang ada penataan Feng Shui yang mengundang energi-energi buruk masuk ke rumah. Nah, itu ibaratnya angin airnya nggak seimbang. Nah, tadi kalau udah bicara sini bagaimana Feng Shui yang benar suhu. Berarti kita harus atur gitu dan kita harus lihat tersendiri sesuai elemen tanggal lahir dia sendiri semuanya sampai show apa jam lahir. Berarti itu lebih ke Paci ya gitu ya. Hasilnya Puzzle. harus diperiksa elemen pribadinya ya supaya kita ngejudge Feng Shui-nya juga nggak bertabrakan sama elemen pribadi dia. Tapi dua ilmu ini berbeda, ilmu Pazi sama ilmu Feng Shui dua-duanya jalan sendiri. Jalan sendiri lagi. Jadi artinya apa? Orang ngerti Hong Shui nggak ngerti Pazi pun bisa nata Hong Shui. Ya, tapi kalau orang ngerti Pazi nggak belajar Feng Shui, dia nggak bisa nata Feng Shui karena di dalam pelajaran Pazi nggak diajarin Feng Shui.
Oh, Nah, tapi kalau dua-duanya di mix dipakai, itu luar biasa sekali ya. itu lebih bagus lagi, dan itu yang saya pakai selama ini karena saya kan guru pace, konsultan feng shui kan. Jadi dua-dua ini saya pakai. Nah, Sobat Waras nih, saya sedikit promosi tentang suhu tani, boleh dong suhu? Silakan. Nah, jadi Sobat Waras kalau misalnya mau menanyakan dengan berhubungan dengan pace, dengan feng shui, mungkin suhu boleh informasi nih, mohon maaf nih suhu. Mungkin ada Sobat Waras yang tertarik, ya kan, bisa mampir mau nanya ke suhu, itu alamatnya di mana sih suhu? Kalau praktek pace, feng shui saya di Meruya Ilir. Meruya Ilir ya, Di Interkon Kebonjeruk. Interkon Kebonjeruk. Di Ceng Bubio ini kan kegiatan sosial. Ya, enggak, kalau termasuk. misalnya yang di Meruya di Interkon Kebonjeruk itu alamat tepatnya di mana suhu? Mungkin mesti ke WhatsApp pribadi aja. Ke kali WhatsApp ya. pribadi Iya. boleh ya suhu Iya, ya. boleh. Boleh nanti saya tampilkan Nomor nomor telepon WhatsApp suhu di deskripsi bawah nanti Iya. di bawah kontennya. Oke Sobat Waras ya. Jadi kita bisa bagi Sobat Waras yang ingin bertanya-tanya, salah satunya tadi saya agak sedikit tercerahkan sama suhu, itu luar biasa sekali ya. Wah. Sempat dibahas tadi. Wah, sebelum sempat acara dibahas. ini ya. Sebelum tadi bincang-bincang singkat ini mulai kita bahas sedikit dan itu saya sampai tercengang dan wah, nanti Sobat Waras bisa membuktikan sendiri lah ya. Oke, kita lanjut suhu. Iya. Nah, eh, bagaimana feng shui yang benar di tahun kerbau tanah ini, manfaat feng shui bagi kehidupan, bisnis, rumah tangga menurut suhu, bagaimana suhu? Sebenarnya feng shui itu harus diambil yang global dulu. Global Ya. dulu. Ya. Ini idealnya feng shui itu memandang laut bersandar bukit itu dulu. Memandang laut Bersandar bukit. bersandar bukit artinya suhu. Depan harus rendah, belakang harus tinggi. Itu dulu. Jangan rumahnya dibalik, depan tanggul, belakangnya sungai. Itu udah feng shui buruk namanya. Oh. Itu nggak bisa simpen duit. Ya, bisa erosi, gunung erosi terus lama-lama. Cara melihat di dalam dunia nyata seperti apa contohnya suhu? Jangan di depan rumah kita ada bangunan tinggi dari rumah kita. Oke, Harus minimal usahakan minimal sama. minimal sama. Oke. Tapi belakang rumah kita jangan rendah. Saling sering kan depan tinggi, belakangnya malah pendek. Itu bangunan-bangunan rumah sekarang kan begitu. Oke. Nah kalau feng shui nggak bisa. Feng shui harus minimal depan. Kalau mau sama-sama depan boleh, lebih tinggi sedikit dari depan boleh. Tapi belakang harus dibangun misalnya 2,5 atau 2,4 di atas ada Minimal belakang lebih tinggi ya. Iya. Oke. Itu aja feng shui yang paling sederhana. Nah Sederhana. kalau globalnya udah ada, tinggal setting-setting tiap tahun enak. Tinggal mungkin main warna, Oh. ya perubahan warna, mungkin sedikit tambah aksesoris feng shui. Tapi kalau globalnya aja udah salah, tahun ke tahunnya berat terus. Berbicara tentang aksesoris feng shui, itu sangat berpengaruh suhu. Apa hanya sebuah sugesti? Ada yang anggap mitos, Ya. tapi ada juga yang secara nalar bisa dipakai. Contohnya Oh. fungling, ya. Fungling. Itu genta angin. Yang ting-tong Ya, yang di itu depan. kan Oke. cukup efektif untuk membuyarkan energi yang saling bertabrakan. Oke. Dengan dia berputar tangting-tangting itu ada pembuyaran energi di situ. Dan ini ada logika, jadi itu bukan mitos. Terus tingfung itu partisi. Jadi kalau pintu kita kena sudut tembok, ya sudut tembok masuk ke pintu itu kan feng shui buruk. Nah dipasang partisi. Itu partisi itu bukan mitos, tapi itu memang bagian dari salah satu kias feng shui. Wah ini mah dahsyat banget ini pembahasan kalau misalnya dibahas terus ini nggak mungkin selesai di Nggak suhu ya. selesai, panjang. Tapi ini kita secara globalnya dulu suhu ya. Iya. Tapi kalau misalnya sobat waras mau berkonsultasi langsung aja nanti gitu ya. Wah ini keren ini pembahasannya nih Jadi suhu. istilahnya Nah, ada nalar yang dipakai dalam mensiasati. Nggak Ya. bisa juga, feng shui itu nggak bisa dilarikan ke dunia mistik. ya tadi yang berbicara tentang apa pemasangan fungling di depan itu membuyarkan energi negatif yang bertabrakan gitu. Iya. Kalau Biasanya pintu ke pintu ada pada depan. Itu kan bertabrakan. oh berarti kalau misalnya rumah kamar saya terus depannya Pintu kamar mandi. pintu kamar mandi nggak boleh dong suhu ya? Iya nggak boleh. Itu bukan cuma tabrakan. Energi negatif dari kamar mandi masuk ke kamar. Oh gitu itu salah Kayak kasarnya kuman dari kamar mandi masuk ke kamar tidur. itu feng shui gitu Iya, ya. Itu logika feng shui nggak boleh.
Terus meja makan, ya meja makan dihadapin sama pintu kamar mandi, sama aja kuman kamar mandi masuk ke makanan. Logikanya Oh, kan begitu. begitu. Ya sih, masuk akal juga ya. Makanya Feng Shui nggak menghendaki ada pintu yang tabrakan atau depan. Oh, benar juga tadi saling berhadapan itu utara sama selatan gitu Misalnya, ibaratnya. Misalnya ya, utara itu utara air, air, selatan api, selatan kan api. tabrakan. Semua timur tuh kayu, barat logam. Kalau dia ada pada depan, berarti kayu sama logam adu-aduan. Wah, Itu yang namanya pintu ciong itu. pintu Nah, ciong. biasanya kalau memang nggak bisa direnov, memang udah begitu pintunya. Nah, Feng Shui pasang pungling di tengah-tengah. Ini bukan mitos. Ini memang, tapi dengan catatan ada angin di situ. Kalau dipasangin pungling nggak ada angin juga, apa yang mau dibuyarin? Ya, ya, ya. Biasa kalau orang kuning kan biasanya di teras depan. Iya, Gitu di ya. teras depan ada. Nah, kalau yang di teras depan main gantung-gantung banyak, bisa jadi itu jadi mitos. Semuanya main digantung-gantungin. Oh, Ya, jadi kagak tahu lagi maknanya buat apa. ya, ya. Tapi kalau misalnya Feng Shui itu berhubung kalau misalnya orang kayak masang kaca di depan pintu atas itu kayak gitu juga Itu bisa pengaruh. buat menangkal saci, tusuk sate bisa ya, tapi juga bahwa kalau udah pasang kaca terus tusuk satenya jadi nggak berpengaruh ya nggak Oh, enggak juga. juga. Tahu ada yang cembung, orang bilang cembung terus Ya, cepung kayak gitu ada karena salah orang satu gitu. yang nggak bisa ditangkal tusuk sate. Oke. Jadi kalau tusuk sate pasang cermin terus dianggap tusuk satenya selesai, itu ya mitos. Karena kekuatan cermin tidak mampu menangkal tusuk sate. Makanya rumah tusuk sate pasti berat. Gitu ya. Bukannya saya dengar kalau misalnya rumah tapi dagang gitu sate itu bagus suhu. Enggak juga ya? 101 yang berjaya, yang lain bangkrut. Oh, gitu. Hanya orang yang badannya kuat Soalnya ya, kan bisa ngadepin tusuk kalau sate. tusuk sate kan tuh, wih, Kelihatan. kelihatan. Ya, tapi orang nggak bisa parkir. Oh. Kalau bisa ada parkirannya suhu, bagaimana? Iya, biasanya orang belok, jarang lurus kan cross sama jalan. Orang mau jalan dari kiri dari kanan dia mau motong. Emang dia kereta Oh, logika main. nyalip jalur orang kan. Biasanya nggak nyaman dia nyelonong nyebrang begitu. Wah, nambah pengetahuan kita ini Sobat Waras. Wow, ini Kan seru yang sekali. namanya tusuk sate kan simpang tiga. Logikanya Betul. kan. Dari sini mobil jalan, Ya. masa dia mau lurus nyebrang ke sono. Ya. Gara-gara cuma mau parkir, Heeh. cuma kereta yang bisa motong jalur. Ribet juga ya kan, Iya. harus nunggu mereka lagi berarti. Dan bahaya juga main Heeh. nyebrang begitu aja. Wow, tidak terasa ya, waktu juga berjalan Singkat, terus dan sangat singkat nih, seru banget nih. eh Bincang-bincang walaupun aduh banyak yang harus saya tanyakan ini Ya, banyak ini sekali kita nih, ngobrol Sob. masih terlalu kulit sebenarnya. Iya. Nah, ini pertanyaan pamungkas dari saya ini, Suhu nih, ya Wah, kan? ada pemungkas nih. Oh iya dong, harus ada pamungkasnya dong. Dan pasti dari tadi kita berbicara dari awal tentang Xiao, Ciong, Feng Shui. Nah, ini pada pasti bertanya-tanya nih. Semua orang pasti di tahun kebo ini pengen ekonominya naik karena pada masa pandemi ini semua perekonomian agak down ya suhu ya. Peluang bisnis nih apa yang baik kalau ditinjau dari sisi Feng Shui tahun kerbau tanah. Kontraktor kafe. Wow. Kenapa suhu? Alasannya kontraktor yang pertama disebutkan. Karena kan sekarang kerbau tanah. Tanah tuh sangat membangun logam. Sedangkan logam tahun ini juga kuat. Jadi kalau kerja kontraktor kan kerja tanah dan besi. Oh. Ya, jadi dua elemen yang sedang kuat di tahun ini dijadiin buat bisnis itu ngangkat. Terus kalau kafe itu logam dan air. Ya, tahun ini logam lagi kuat, ya. Tanah menghidupkan logam, air bisa berjaya dan tanah bisa menjadi kuan bintang pamor buat logam. Jadi nanti akan berjamur juga, mungkin muncul lagi kafe-kafe baru di 2021. Wow, 2020 ya sudah banyak. 2021 Dia akan muncul lagi. mungkin. Ya, mungkin franchise-franchise yang kecil-kecil akan makin menjamur. Karena apa? Nanti orang lebih banyak nongkrong di kafe ketimbang nongkrong di mall. Jadi mulai jadi galak tutup. Ya, mallnya Juga. nanti kan banyak kafe-kafe juga. Nah, di sana. konsepnya berubah lebih Iya, kebanyakan di jadi- kafe nantinya. Jadi Ya. lebih orang tempat buat ngumpul lah istilahnya. Kafe atau kedai kopi. Ya, termasuk kedai kopi. Wow. Nah, akan lebih bagus lagi tahun ini kalau bisa ada yang memulai adalah membuat tradisional kafe, Tradisional kafe. ngangkat.
tahun ini. Tuh, Traditional cafe itu artinya apa? Penyajiannya ya mungkin tekonya, mungkin gelasnya barang-barang jadul. tahun-tahun dulu gitu Ya, ya. kafenya juga nggak ada barang-barang modern. Mungkin kopinya kopi Bali, kopi Papua, kopi Lampung mungkin gitu kan. Jadi kembali ke tradisional. Tuh, udah dibocorkan Sobat Waras. Ayo, siapa yang mau dapat peluang bisnis yang luar biasa ini? Tentunya udah dibocorkan nih sama Suhutan. Selain itu, Suhu, ada lagi Suhu? Otomotif. Otomotif. Otomotif tahun ini juga Lagi mulai up naik. ya? Up kemarin kan babak belur. Wow, luar biasa. Oh ya, kalau dilihat Tahun kemarin maksudnya tahun sekarang tahun tikus. Iya. Tapi tahun kebo nanti otomotif termasuk yang naik. Wow. Dari yang bawah, menengah sampai yang kelas atas sama-sama ngangkat. Nah, luar biasa kan pertanyaan pamungkas saya. Pasti pada banyak bertanya-tanya soalnya. Nah, dan yang setelah pamungkas, kira-kira ada kiat-kiat apa nih Suhu untuk menyambut tahun baru Imlek 2572 Konsili ini, kita baiknya seperti apa? Ada masukan, saran baiknya dari Suhu pribadi? Khusus untuk Feng Shui 2021 ya 2572 di tahun kerbau, karena ini kan kerbau tanah. Sifat tanah itu sebenarnya mandek. Ya, sifat tanah itu sebenarnya stuck. Nah, ini yang harus dilawan. Dan orang bawahnya tuh maunya jadi nyantai, males ya. Kerbau tahu sendiri. Ya, kalau lagi nggak mau gerak, didorong pun nggak mau jalan. Jadi banyak orang yang mager, banyak orang yang malas gerak. Nah, ini yang harus dilawan. Karena apa? Banyak peluang kesempatan lagi bagus, jangan kita bersantai berleha-leha. Jadilah kerbau yang mau membajak sawah. Akan menghasilkan panen hasil sawah yang bagus. Jadi kegigihan, kerja giat, tetap bersemangat, tetap optimis, ya, jangan down, jangan gara-gara pandemi, gara-gara suasana lalu membuat kita jadi makin lemas, makin kehilangan daya juang. Itu yang harus dilawan. Karena sifat kerbau itu akan membuat kita kayak begitu. Ya, kerbau tanah tuh maunya bawanya malas. Nah, dengan kita membiarkan diri kita malas, artinya kita kalah. Ya, harus kita lawan. Singkat, padat, dan cukup jelas ya. Suhu, Ya. saya sangat terima kasih banget Sama-sama. karena penjelasan walaupun nggak kerasa ya Suhu ya. Tentunya Sobat Waras nanti pasti akan penasaran lagi tentang pertanyaan-pertanyaan, mungkin bisa nanti komen di konten bincang-bincang sama Suhutan ini. Oke, Sobat Waras, ya. Hari ini kita syuting tepat selesainya jam 12 malam lagi. Iya. Yang pertama kita jam Dulu 12 jam 12 malam mulai. Sekarang jam 12 selesai. Luar biasa dan sangat dahsyat dan sangat berbobot lah. Itu dia. Oke, Sobat Waras. Sebelumnya saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Suhutan yang bersedia untuk menjelaskan secara gamblang. Ya, walaupun masih banyak yang pasti pertanyaan-pertanyaan yang akan nanti muncul Suhu ya. Oke. Saya Jimian tidak lupa akan selalu mengajak Sobat Waras sekali lagi dukung terus channel konten The Waras ya. Konten kita bincang-bincang seperti ini bukan hanya dengan Suhutan, bisa juga dengan narasumber yang lebih banyak lagi ya. Bisa juga narasumber kita selalu Suhutan, bisa seperti Kohardian Yunus atau yang lain nantinya. Oke, Sobat Waras, saya Jimian, tetap semangat, salam waras, salam hoki ya Suhu tentunya. Ya, salam hoki. Selamat pagi, bye-bye.